saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Selogeder, yang terhormat Ibu Lestari Kurniasih selaku pengajar praktek Angkatan 7 Kabupaten Blora, yang terhormat Ibu Ira Budiantari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora sebagai narasumber, serta Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Bersama saya Ponco Agun Setiawan sebagai moderator kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ira Budiantari. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga lain-lain, dan keempat atau yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi. Kepada Ibu Ira, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ponco atas waktunya. Namun sebelumnya saya mohon izin dulu untuk share screen ya Bapak Ibu. Sudah nampak ya? Ampun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu. Perkenalkan, nama Diantari, calon guru penggerak Angkatan 3 Di sini saya akan menyampaikan nominasi yang positif. Pada sesi yang pertama yaitu topik budaya positif yang pertama yaitu teori motivasi, yang ketiga teori kontrol, yang keempat dan kelima adalah diskusi. Namun sebelumnya, apa itu budaya positif Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Baik, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Lalu, mengapa kita sebagai guru harus membudidayakan positif? Karena suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Tetapi menjadi suatu suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Kita masuk pada materi yang pertama, Bapak Ibu. Di sini ada disiplin positif. Nah, pada materi yang pertama ini saya pandu dulu dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin? Kira-kira nopo nggih Bapak Ibu jika Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Aturan. Oh iya.
Tertib aturan, ya benar. Terus Aturan, lalu Bu. patuh pada aturan. Aturan. Lalu cara apa yang pernah Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin pada murid? Dengan penambahan hukuman. Penambahan poin, ya kaitannya dengan kedisiplinan di sekolah ya Bapak Ibu. Ada yang menjawab penambahan poin. Apakah cara tersebut berhasil untuk mendisiplinkan anak? Dibuat tata tertib tentang kedisiplinan. Ya, pembuatan tata tertib juga bisa untuk penerapan disiplin tata tertib. Namun apakah cara-cara tersebut berhasil Bapak Ibu untuk membangun karakter anak menjadi pribadi yang disiplin? Lumayan Tidak maksimal. Tidak maksimal. Ya. Disiplin dari mana disiplin adalah kepatuhan pada peraturan dan sebagainya. Sedangkan menurut yang dalam bukunya disiplin tahun 2001 disiplin berasal dari artinya adalah belajar. Kata disiplin berasal dari akar kata disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid orang harus alasan mengapa mereka aliran apa sehingga motivasi yang terbangun seseorang yang membimbing diri mereka bisa menjawab apa yang dilakukannya karena mereka tindakan mereka dan nilai-nilai Nah, dari positif itu Bapak Ibu kita bisa mulai dari diri. Kemudian akan melakukan namanya motivasi intrinsik. Lalu apa yang nilai-nilai teman? Nilai-nilai itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai hati besar dan lintas bahasa suku agama. Berikut adalah tentang nilai-nilai belajar Indonesia sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Yang Maha Esa mencakup beberapa akar baik ada orang yang ada manusia, ada Allah, dan lain-lain. Sedangkan Pancasila juga itu mandiri. Ada tahapan mandiri ini biarkan bisa akan dengan mereka mereka. Yang ketiga bergotong royong. Anak melakukan kolaborasi dan bisa dengan lingkungan. Selanjutnya ada saat global. Bisa melalui pengembangan budaya interaksi yang berbeda. Karena merefleksikan mereka dengan lingkungan. Selanjutnya ada skala kritis dengan memperoleh dan proses informasi, analisis dan informasi penalaran. Serta bisa diarahkan kreatif. Menimbulkan gagasan karya dalam berpikir. Lalu Bapak Ibu sebagai pendidik, apa tujuan kita? Tujuan yang paling utama kita diharapkan mampu menciptakan anak-anak yang memiliki diri, sehingga mereka bisa dengan nilai-nilai dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Saya lanjutkan. Kita lanjut pada tahapan topik berikutnya, yaitu tentang teori motivasi. Pernahkah Bapak Ibu berpikir, mengapa seseorang bertindak atau berperilaku? Pernah ya Bapak Ibu? Pernah. Tentunya kita pernah berpikir, kenapa kita melakukan hal tersebut? Nah, menurut Ian Goosen dalam bukunya, motivasi perilaku manusia ini
disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik Bapak Ibu, kita ulas mulai dari faktor yang pertama. Kira-kira kita termasuk berperilaku yang berdasarkan faktor yang mana nanti bisa kita lihat ya. Untuk yang pertama, perilaku manusia disebabkan oleh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang manusia berpikir, berdasarkan motivasi tersebut, ini adalah merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya demikian itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik atau dari luar kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada jenis ini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Sedangkan yang terakhir, perilaku manusia disebabkan oleh faktor untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, Bapak Ibu, kira-kira motivasi perilaku yang ketiga ini termasuk ekstrinsik atau intrinsik ya? Intrinsik. Terima kasih, Ibu Neni, luar biasa sekali. Kalau motivasi yang sebelumnya tadi, dua-duanya merupakan dari luar atau bisa disebut dengan ekstrinsik. Sedangkan untuk yang ketiga ini muncul dari dalam diri kita sendiri. Sehingga motivasi intrinsik ini patut kita sematkan atau kita tanamkan kepada anak didik kita. Ini juga merupakan tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu, yaitu untuk menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita lanjut pada topik selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan fun. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Kita ulas dulu ya, mulai dari kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini Bapak Ibu ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya berupa kesehatan, rumah, dan makanan. Kita lanjut ke kebutuhan yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi yang sudah diperoleh, sehingga dapat didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Untuk selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Untuk kebutuhan dasar manusia yang terakhir, yaitu meliputi kebutuhan kesenangan. Di sini kita dituntut untuk kebutuhan untuk merasa senang. Manusia mempunyai kebutuhan yang terakhir sebagai kita untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kesenangan, terutama untuk anak didik kita. Anak-anak masih suka dengan bermain, tertawa, mereka masih membayangkan hidup
yang sangat penuh dengan kenikmatan. Mereka belum merasakan yang namanya betapa susahnya mencari kebutuhan hidup. Untuk topik yang selanjutnya yaitu teori kontrol. Nah, pada kesempatan kali ini, karena ini dari kita bisa membayangkan gitu Bapak Ibu. Ini ada cerita sedikit. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. AB akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, mengherdik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, ini bisa diilustrasikan Bapak Ibu. Semisal saya menulis sesuatu, kemudian saya lipat kertas tersebut. Saya sembunyikan kepada Allah di dalam genggaman tangan saya sendiri. Anda sebagai B ingin tahu apa yang ada dalam genggaman saya. Kira-kira yang akan saya lakukan? Apakah sama dengan yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, Nah, semua tetap merayu ya. Ya. Membujuk. Pak Sigit misal pastikan nanti Pak Sigit akan Ayo Bira kasih tahu. Caranya entah itu dengan tujuan ini. Ya, akan banyak sekali rayuan, herdikan, bahkan suapan supaya saya bisa membuka tas tersebut. Nah, kaitannya dengan kontrol diri ini, kita sebagai guru, terkadang kita miskonsepsi mengenai makna dari sebuah kontrol. Kadang-kadang kita mengilusikan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Guru dapat memberikan penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kita sebagai guru juga mengilustrasikan bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah, sehingga dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, itu semua adalah miskonsepsi mengenai makna dari sebuah kontrol. Nah, pada sesi ini kita akan mempelajari tentang perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Pada tahapan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kita apabila memosisikan diri kita, hati kita untuk berada pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita tidak langsung menjudge itu buruk, itu salah, itu tidak. Nah, pada tahapan selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Namun, apabila kita berada pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti halnya tadi, saat saya membuat tulisan yang saya sembunyikan dalam genggaman tangan saya. Apabila saya dapat mengontrol diri saya, dalam arti saya memang, oh ya ini sebuah rahasia. Dan tidak boleh ada orang lain yang dapat melihatnya. Apabila saya bersikukuh, saya bisa mengontrol diri saya, maka saya berarti berhasil dalam menguasai kontrol diri saya. Pada tahapan stimulus respon, ini ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pada stimulus respon juga kita masih berpikir pada menang atau kalah. Namun pada teori kontrol, model berpikirnya sudah berbeda, menang dan menang. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, ada 5 posisi kontrol yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kita posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Sedangkan yang kelima adalah manajer. Nah, Bapak Ibu, mari kita ulas bersama-sama tentang posisi kontrol guru. Kira-kira kita nanti kita termasuk dalam posisi kontrol yang mana? Yang pertama, sebagai penghukum. Di sini dijelaskan bahwa guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan
hukuman fisik maupun verbal, seperti kamu salah terus, selalu, pasti kamu yang terakhir. Patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kita masih atau tidak menggunakan cara memposisikan diri kita untuk sebagai penghukum? Masih atau sudah tidak ya Bapak Ibu? Kadang masih. Jujur Pak, saya sendiri kadang-kadang juga masih Pak memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, yang kedua, posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa emotnya seperti anak yang sedih? Karena kadang-kadang kita dengan nada yang lembut, dengan nada yang hening, membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan. Seperti, ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya, ibu harus memberitahu kamu, bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu. Padahal dalam posisi kontrol ini, anak akan membekas dalam hati mereka. Mereka akan merasakan hal yang benar-benar salah, sehingga mereka membuat mereka tidak nyaman. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi, nada suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Menggunakan kalimat yang positif atau jenaka. Seperti, ayo belajarlah, demi bapak, demi ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, ibu maafkan. Dan bantu bereskan ya. Itu posisi kita apabila sebagai teman. Posisi selanjutnya, kita sebagai guru juga bisa sebagai posisi pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensinya apa. Menggunakan data, catatan, perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini biasanya murid-murid SMP. Kaitannya dengan PP pasti ada poin-poin tertentu jika melanggar. Posisi kontrol yang terakhir, kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Sebagai manajer, kita harus bisa menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Aku pernah lupa membawa buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam. Sesuai peraturan, aku disuruh pulang. Tidak boleh masuk sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi video ilustrasi tentang kontrol guru sebagai apa saja, nggih? Yang pertama tadi. Sebagai penghukum. Ya, ada sebagai penghukum. Terus apa lagi Pak Sikir? Ada juga rasa bersalah. Sebagai teman, Rasa rasa bersalah. Sebagai pengawas. pemantau, Sebagai pengawal, pemantau, Sebagai manajer. sebagai teman, lalu sebagai manajer. Kompleks sekali, gitu. Nah, itu tadi merupakan ilustrasi cerminan dari hati siswa. Apabila nantinya kita sebagai guru, kita di lapangan, sikap-sikap apakah yang nantinya bisa mencetak atau membuat anak itu merasa terngiang-ngiang akan apa yang sudah diucapkan oleh gurunya. Pada topik selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada topik tentang segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu, restitusi itu apa?
Boten, Bu. Mari kita belajar bersama ya Pak. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga diartikan sebagai proses kolaboratif, Pak, yang mengajarkan murid masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, atau tujuan mulia mereka itu seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini juga kaitannya dengan teori yang tadi, motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Ciri-ciri dari restitusi ini, Bapak Ibu, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi merupakan tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lalu, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, serta fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini ada segitiga restitusi. Nah, bagaimana tahapan-tahapan dari segitiga restitusi? Yang pertama, yaitu adalah menstabilkan identitas. Tujuannya yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bahwasanya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Nah, ini berupa menstabilkan identitas. Kalimat-kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu. Untuk tahapan yang kedua, tahapan validasi kebutuhan atau tindakan. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa menganalisis basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, tadi merupakan contoh-contoh kalimat dari validasi kebutuhan. Kenapa anak melakukan hal tersebut? Untuk tahapan selanjutnya, yaitu tahapan menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bisa dipandu dengan pertanyaan seperti berikut ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Dan seterusnya, Bapak Ibu. Tahu tidak mengapa Bu Ira memanggil kamu di kantor? Tahu, Bu. Memang mengapa, Din? Tidak mengerjakan PR, Bu. Ya, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Saya lupa, Bu. Ira, benar atau salah tidak mengerjakan PR, Din? Salah, Bu. Kalau kamu sudah tahu itu salah, sikap apa Din yang harus kamu lakukan? Saya minta maaf, Bu. Ya, Bu Ira maafkan. Jadi kamu menyadari ya bahwa kamu salah karena tidak mengerjakan PR. Iya, Bu. Bu Ira ingin tahu alasan mengapa Dinda tidak mengerjakan PR. Karena setelah pulang sekolah, saya bermain dengan teman-teman, Bu. Jadi lupa kalau ada PR. Oh, begitu. Supaya tidak lupa, sebaiknya sebelum bermain dengan teman-teman, PR-nya kamu kerjakan dulu ya, Din. Iya, Bu. Masih ingat tidak, kita dulu sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Salah satunya apa, Din? Mengerjakan PR, Bu. Benar sekali, mengerjakan PR termasuk salah satu kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Lalu, sikap apa yang sebaiknya kamu lakukan jika sudah ada kesepakatan kelas, Din? Samakannya, Bu. Nah, kalau sudah ada kesepakatan kelas seperti mengerjakan PR, kira-kira
Sikap apa yang seharusnya kamu lakukan, Din, supaya kamu tidak melanggar kesepakatan kelas lagi? Tidak mengulangi lagi, Bu. Ya, lain kali mengerjakan PR ya, Din. Semoga Dinda menjadi anak yang pintar dan berprestasi. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Din. Silahkan sekarang Dinda kembali ke kelas lagi. Nah, Bapak Ibu, ini tadi merupakan cuplikan dari video contoh penerapan tidak mengerjakan PR, sehingga kita sebagai guru, kita harus menerapkan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Mulai dari yang pertama tadi, apa nggih? Tahapan untuk menstabilkan identitas. Ya, benar sekali, menstabilkan identitas. Luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, apa nggih tadi nggih? Validasi tindakan. Ya, terima kasih Bu Reni, memvalidasi tindakan, serta tahapan yang terakhir, yaitu Menanyakan tujuan apa tindakannya itu. ya, terima kasih. Menanyakan kebutuhan atau tindakannya itu kenapa kok bisa melakukan seperti itu. Semoga kita sebagai guru bisa senantiasa menerapkan apa yang ada dalam segitiga restitusi, supaya anak itu tidak melulu merasa bersalah apabila anak melakukan kesalahan. Sejatinya kita sebagai manusia sudah sewajarnya apabila kita melakukan kesalahan. Begitupun terhadap murid, guru pun kita terkadang juga masih sering salah. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya mengangkat tema penanaman karakter untuk membangun budaya positif melalui kesepakatan kelas. Keyakinan atau kesepakatan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mengapa kesepakatan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Bapak Ibu, antara peraturan dan kesepakatan itu merupakan sebuah perbedaan. Yang pertama, yang namanya peraturan itu biasanya rinci dan konkret. Peraturan biasanya dibuat dalam memaksa, Pak, jumlah yang cukup banyak. Peraturan bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan kesepakatan itu dibuat lebih abstrak serta universal. Kesepakatan juga dapat mencakup perilaku-perilaku yang berkaitan dengan nilai yang diyakini. Bapak Ibu, ini ada hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kesepakatan kelas. Yang pertama, prinsip keterlibatan. Ini antara anak dan guru. Yang kedua, tak perlu banyak agar mudah diingat. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, sesuai konteks lingkungan sekolah. Yang kelima, perlu ditinjau secara berkala agar tetap relevan dengan situasi. Pada sesi yang kedua ini, saya akan berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Kaitannya dengan pembuatan kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Dalam pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas, tahapan yang pertama, guru menyampaikan dulu pemahaman mengenai kesepakatan kelas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kesepakatan kelas itu tidak usah panjang-panjang. Biasanya anak hanya membaca peraturan yang sudah tertempel pada tembok kelas mereka. Namun, mereka tidak memahami apa yang sudah mereka baca. Dengan melakukan tahapan pembuatan keyakinan kelas ini, guru menyampaikan pemahaman mengenai kesepakatan kelas dengan dipancing beberapa pertanyaan. Misal, anak-anak kita kalau pagi hari kita harus masuk jam berapa ya? Jam 7, Bu. Berarti kita harus bagaimana? Kita harus hadir tepat waktu, Bu. Oh ya, berarti yang kita tulis dalam keyakinan kelas apa, anak-anak? Hadir tepat waktu. Nah, dari sebuah kalimat itu, meskipun kalimatnya sederhana, namun dengan pemahaman, dengan pemancingan berupa pertanyaan, kenapa kok kita harus hadir tepat waktu? Karena sekolah itu mulainya jam 7. Jadi kita sebelum jam 7 kita harus sudah berangkat ke sekolah. Jadi keyakinan kelas kita bisa menulis hadir tepat waktu.
Seperti itu Bapak Ibu, ini contoh kecil. Dalam pembuatan keyakinan kelas, murid menuliskan keyakinan atau harapan mereka dengan sudah dibekali gambaran-gambaran tentang kesepakatan kelas seperti apa. Anak diberikan kebebasan dalam menulis apa yang diyakini dan diharapkan oleh mereka. Tentunya, masing-masing anak mempunyai keyakinan atau harapan sendiri-sendiri. Nah, kita berikan kesempatan kepada mereka untuk membacakan kesepakatan kelas yang sudah mereka tulis. Kemudian kita identifikasi bersama. Terkadang dalam pembuatan kelas ada yang sama, ada yang tidak. Kemudian kita identifikasi. Yang keempat, setelah kita mengidentifikasi mana yang perlu ditulis dalam kesepakatan kelas, anak-anak kita berikan dengan kertas yang sudah diwarnai. Kemudian anak menulis kesepakatan apa tadi yang sudah disepakati. Nah, tidak hanya tulisan, anak diminta untuk tanda tangan pada tulisan yang sudah mereka buat. Pada tahapan ini, anak menempelkan kesepakatan kelas di pohon kesepakatan. Nah, Bapak Ibu, pada pembuatan kesepakatan kelas ini saya buat bersama anak-anak mulai dari tahapan pembuatan pohonnya, tahapan pembuatan huruf-hurufnya, mulai dari mereka menggunting daunnya, kemudian anak menuliskan apa yang nantinya akan menjadi sebuah kesepakatan tadi, kemudian ditempel ke pohon kesepakatan secara bergantian, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini merupakan pohon kesepakatan kelas yang sudah saya tempel di belakang kelas saya, maksudnya di bagian belakang. Dan anak-anak pun juga merasakan hasil dari karya mereka, sehingga mereka bisa merasa senang dan sepakat atas kesepakatan yang sudah dibuat. Bapak Ibu yang benar, harapan dengan kesepakatan kelas yang sudah saya buat sama saya, yaitu dengan penerapan kesepakatan kelas diharapkan memotivasi intrinsik murid dalam upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Supaya tadi kita tidak hanya melulu pada motivasi perilaku yang dari ekstrinsik, namun kita harus bisa menumbuhkan anak supaya terbangun motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, ini merupakan foto-foto kegiatan aksi budaya positif saya di SDN 1 Selo Bener Tercinta. Di situ saya ambil foto saat anak berbaris sebelum masuk kelas.
sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada. Sebelum pembelajaran dimulai, setelah tanda bel berbunyi, anak-anak biasa dibariskan di depan kelas untuk melatih kedisiplinan anak secara tidak langsung. Mereka juga berjabat tangan dengan guru, tidak hanya guru kelasnya. Saat mereka memasuki halaman sekolah, ada seorang guru yang biasa menyambutnya. Kemudian saat memasuki kelas, anak-anak juga dibiasakan untuk berdoa, mulai dari awal pelajaran. Nanti setelah selesai pembelajaran, anak-anak juga dibiasakan dengan berdoa setelah pembelajaran. Aksi budaya positif yang selanjutnya dipimpin oleh guru yang bergantian. Kadang-kala juga anak juga bisa memimpin untuk sholat duha. Setelah sholat duha selesai, anak-anak biasa melantunkan Asmaul Husna secara bersama-sama. Ini kebetulan di SD saya, meskipun SD pelosok, di SD saya ada sebuah bangunan masjid yang sangat megah dan luar biasa. Karena memang di daerah SD saya itu religi sekali, jadi untuk pembangunan masjid itu sangat diutamakan. Budaya positif yang selanjutnya yaitu setiap hari Jumat kita melaksanakan senam bersama. Kemudian bisa diselingi dengan kegiatan mengenal lingkungan sekitar sekolah, berupa jalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian setelah melakukan kegiatan senam, kita juga melaksanakan kegiatan Jumat bersih. Sederhana Bapak Ibu, namun untuk perubahan itu di SD saya sangat berharga sekali karena mengingat kondisi geografi sekolah SD saya yang berada di pelosok dengan guru yang sangat kurang, sehingga adanya penanaman budaya positif ini sangat diperlukan sekali. Selanjutnya, berupa kebersihan terhadap lingkungan sekitar, tidak hanya lingkungan kelas, namun anak juga dibiasakan untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tidak hanya di kelas, namun halaman juga menjadi tanggung jawab dari anak-anak peserta didik di SD saya. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah daftar referensi dari materi yang baru saja saya sampaikan. Saya kutip dari materi modul 1.4 Budaya Positif oleh LMS, kemudian dari modul Budaya Positif di PMM, serta elemen slide presentasi PPT saya oleh saya sendiri. Bapak Ibu yang berbahagia, saya rasa materi yang saya sampaikan cukup sekian. Semoga kita sebagai guru senantiasa bisa secara istiqomah, secara terus-menerus membudidayakan apa yang dinamakan budaya positif. Karena sebuah budaya positif dapat membangun suasana yang positif. Otomatis akan membuat pikiran kita, lingkungan kita juga akan berubah menjadi yang positif. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Saya Ira Budi Antari selaku pemberi materi. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian penyampaian materi yang dibawakan oleh Ibu Ira Budiantari, calon guru penggerak angkatan 7. Selanjutnya adalah lain-lain. Pada sesi ini Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau pertanyaan. Bapak Ibu, kami persilahkan. Ya, Bu Reni. Silakan. Baik, terima kasih atas suara saya terdengar, Pak. Terdengar, Bu? Terdengar, Ibu Reni. Ya. Baik, yang ingin saya tanyakan terkait materi kesepakatan kelas tadi ya, Bu, itu kan ada perbedaannya dengan peraturan kelas. Nah, jika peraturan kelas itu biasanya kan ada sanksi atau hukumannya seperti itu ya, bagi siswa yang melanggar. Nah, dalam kesepakatan kelas tersebut, apabila ada siswa yang melanggar kesepakatan, itu kontrolnya seperti apa, Bu Ira? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Reni atas pertanyaan yang sudah diberikan. Ini langsung saya jawab ya. Iya, monggo Bu. Kaitannya dengan peraturan dan kesepakatan.
Kalau peraturan, anak melanggar diberi poin. Kalau kita membuat kesepakatan, kita praktekkan saja tahapan dari restitusi, Bu Reni. Kita sebagai guru, meskipun itu aneh ya, semisal murid sekarang itu susah, semisal kita sebagai guru hanya berkata-kata, kadang disepelekan, seperti itu nih Bu Reni. Nah, kita sebagai guru harus memposisikan diri sebagai teman, dalam arti kita biasakan dengan penerapan segitiga restitusi, mulai dari tadi yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan, kemudian kita ke tahapan selanjutnya, yaitu mencari kebutuhan seperti apa ya, maksudnya anak itu kenapa kok bisa melakukan seperti itu. Kita harus senantiasa berarti sebagai mengontrol diri kita, bukan mereka dikuasai, tapi kita itu sebagai teman, seperti itu Ibu Reni. Jadi tidak perlu adanya poin atau apa, kita pendekatan saja. Menurut saya seperti itu. Monggo untuk teman yang lain. Baik, terima kasih Bu Ira. Jadi dalam kesepakatan itu tidak ada sanksi tertulis seperti peraturan kelas gitu. Kita melakukan praktik restitusi untuk mengontrol perilaku siswa. Seperti itu gitu. Oke, tepat sekali Ibu Reni. Terima kasih atas jawabannya Bu Ira. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa sekali. Terima kasih Bu Reni sudah memberikan pertanyaannya yang luar biasa dan Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan. Jadi kesimpulan hari ini bahwasanya budaya positif tercipta karena adanya suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada, lingkungan yang aman dan nyaman. Demikian kesimpulan dari kaitannya dengan kegiatan budaya positif. Acara selanjutnya adalah penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian acara diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Ira. Semoga menjadikan manfaat kepada kita semua. Saya selaku moderator, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah, Bu?